Sebelum memulai materi, izinkan saya pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Australia, pergi berlibur dengan Bunda. Waktu presentasi telah tiba, izinkan saya ucap salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Wah, kurang semangat nih jawabnya. Sekali lagi ya. Apa kabar semua? Baik, terima kasih buat partisipasi dan semangatnya teman-teman yang sudah menghadiri acara hari ini. Sebelum memasuki materi presentasi hari ini, saya ada pertanyaan nih untuk teman-teman dan para hadirin yang ada di sini. Ada yang tahu COVID gak? Pasti tahu dong COVID-19 itu apa. COVID-19 hari-hari ini pembicaraannya sangat hangat. COVID-19 di belahan dunia pun menjadi dominasi ruang publik. Pemerintah pun melakukan kebijakan agar aktivitas dan para pembelajar dilakukan di rumah atau dikenal secara daring. Hal ini pun sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah efektif pembelajaran di keadaan seperti ini? Lalu, bagaimanakah kita bisa sukses belajar di masa saat-saat seperti ini? Menurut teman-teman lah, bisakah kita sukses di keadaan seperti ini dalam belajar? Baik, bersama saya Sukesi akan membahas mengenai kunci sukses belajar di masa pandemi. Teknik presentasi yang kedua, storytelling. Sebelum memasuki materi presentasi, saya ada sedikit cerita nih buat teman-teman. Kira-kira teman-teman mau nggak dengar cerita sedikit dari saya? Mau dong. Nah, cerita kali ini saya akan menceritakan tentang seorang mahasiswi kelas 11 yang bernama Marisa Safira Dinanti. Dia bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau. Dia bercerita tentang suka duka mengenai belajar dari rumah. Dia mengalami kesusahan belajar dari rumah. Dia rindu dengan masa-masa sekolah. Dia rindu dengan teman-temannya. Dia juga bercerita bahwasanya kalau dari rumah itu kurang berinteraksi dengan gurunya secara langsung atau bertatap muka. Dia juga bercerita dia rindu dengan teman-temannya. Apalagi ada pelajaran diskusi, jadi dia bisa bertukar pikiran secara langsung dengan teman-temannya. Namun Marisa ini tetap bersyukur walaupun belajar dari rumah, karena dia bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Tetapi, ada tetapinya loh, Marisa ini mengalami kesusahan dan kehambatan dalam belajar dari rumah. Kehambatannya seperti bergeraknya kurang bebas, ruang geraknya yang terbatas, pembelajaran yang serba pas-pasan. Juga pun untuk presentasi video, dia dilakukan secara mandiri di rumah dengan fasilitas yang terbatas, yang seadanya, yang tercukupi. Tapi dia selalu mengeluh. Apalagi nih, belajar secara dari rumah atau daring dari rumah, tiba-tiba listrik mati, internet yang tidak stabil, yang selalu ada hambatan, dan hal itu menghambat dalam proses belajarnya dia. Makanya Marisa ini selalu berdoa dan berharap agar COVID-19 ini cepat selesai, cepat tidak ada lagi di Indonesia ini, sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan secara normal atau dilakukan secara tatap muka. Nah, dari cerita yang saya sampaikan sedikit ini, kita bisa nih mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Bahwasanya COVID-19 inilah yang menjadi halangan atau hambatan dari belajar menjadi sukses, menjadi minat yang semua orang. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai sukses dalam belajar, agar mencapai minat yang sesungguhnya dalam belajar di saat masa keadaan seperti ini? Nah, baik, jangan khawatir. Bersama saya, Sukesi, di sini akan membahas tuntas mengenai kunci sukses dalam belajar di masa pandemi.